Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah aplikasi yang mengaku menghasilkan uang. Aplikasi ini baru diluncurkan beberapa hari, jadi masih hot dari oven, kira-kira begitu, fresh from the oven. Oke, nama aplikasinya adalah PLTSI. Oke, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Indonesia katanya. Beberapa orang menganggap ini adalah anak perusahaan PLN, tapi ntar saya terangkan, bukan. Oke, nah. Aplikasi ini muncul bertepatan lah kira-kira dengan tumbangnya aplikasi Polaris palsu yang dipromosikan oleh leader bebek dungu, halu, dan idiot. Ingat? Yang dipromosikan oleh siapa? Leader bebek dungu, halu, dan idiot. Iya, dia kan mempromosikan kan. Ini loh ada aplikasi Polaris selama Anda menunggu VTube gitu ya. Nah, saya nggak tahu dah tuh. Berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang sudah dijerumuskan ke dalam permainan Polaris palsu yang sudah saya buktikan. Dan Anda bisa lihat di sinilah beberapa percakapan di grup Polaris Indonesia. Ya, scam alias sudah kabur membawa uang para pemainnya. Nah, silakan nangis dah tuh. Para bebek dungu yang mengikuti leader bebek dungu, halu, dan idiot ini menaruh uangnya di Polaris. Saya nggak tahu itu leader ikut taruh uang nggak. Kalau dia ikut taruh uang ya dia tambah dungu, ya kan? Oke, kita lupakan mengenai Polaris bebek dungu, halu, dan idiot itu. Kita kembali ke PLTSI. Apa itu PLTSI? Sesuai dengan namanya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Indonesia. Ini kira-kira begini. Kalau Anda ingat permainan Vivo Power, ya, saya pernah bahas di sini. Anda bisa lihat videonya di sini. Begitu juga saya juga ada bahas aplikasi yang serupa dengan Vivo Power, yaitu Oppo Power. Anda bisa lihat juga di sini videonya. Ya, dua-duanya ini sesuai dengan namanya, yang satu Oppo, yang satu Vivo, tapi pakai Power. Itu bisnis penyewaan power bank, ya, yang mana Anda berinvestasi, begitu Anda taruh uangnya langsung muter gitu uangnya, ya kan? Anda lihatlah video saya tadi dan sudah saya bahas dan sudah kabur juga bandarnya, pengelolanya, ya kan? Seperti biasa ketika saya review Oppo dan Vivo Power itu, saya juga dibully lah sama pemain-mainnya atau kaki tangan dari aplikasi itu. Nah, sekarang PLTSI ini apa? Kira-kira dia mirip-mirip dengan OVO atau Vivo Power. Kalau OVO dan Vivo Power menyewakan power bank yang kita beli. Oke, ini menyewakan panel surya. Kira-kira begitulah, ya kan? Di sini logikanya Anda berinvestasi nanti dibelikan panel surya yang mana langsung bisa menghasilkan listrik, yang listriknya itu dijual ke konsumen atau masyarakat Indonesia. Oke, jadi begini aja deh. Di sini yang saya lihat ada 4 tingkatan permainan. PLTSI 1 itu Anda harus investasi 100.000, itu yang paling kecil. Kemudian PLTSI 2 itu 500.000. PLTSI 3 1 juta. Kalau PLTSI 4 3 juta. Nah, di sini dia hitungannya profit per jam. Mirip lah kira-kira seperti Vivo atau Oppo Power. Di sini hitungannya adalah satu hari cuman panel surya itu bekerja 10 jam. Bekerja 10 jam. Oke. Di sini saja sebenarnya sudah salah. Panel surya itu baru bekerja, sebut saja kita di Khatulistiwa, itu dari jam 8 ya pagi lah kira-kira. Bahkan kadang-kadang kalau matahari belum muncul baru jam 9 dia mulai bekerja. Itu pun belum optimal panel surya itu. Dan kira-kira menjelang jam 4 jam 5 itu sudah mulai redup matahari. Jadi sebenarnya belum 10 jam.
Kita hitung ya, misalnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Padahal 5 ini kadang-kadang sudah gelap, sampai 4. 8 jam. 8 jam, tidak mungkin sampai 10 jam. Ini saja dia sudah salah, ya kan? Ini salah banget deh. Oke, itu satu. Di sini dikatakan, kita ambil contoh ya. Kalau yang PLTSI 1 yang 100.000 Anda investasi, dijanjikan Anda akan dapat profit, ya kan? Sehari itu dia begini, setiap harinya dia mendapatkan 0,42 kWh kali 10 jam. Oke, karena dengan pembangkit listrik tenaga surya yang Anda beli 100.000, padahal nggak ada itu pembangkit listrik tenaga surya yang panelnya 100.000. Bagaimana dia mengalokasikan? Itu satu saja sudah nggak masuk akal. Oke lah, kita ikuti aja permainannya ya. Anda dapat 0,42 kWh kali 10 jam. Artinya Anda menghasilkan listrik 4,2 kilowatt hours per hari. Oke. Kalau yang PLTSI 2 yang modalnya 500.000 atau setengah juta, per harinya Anda dapat 2,25 kilowatt hour kali 10 jam alias total 22,5 kilowatt hour. Oke. Kalau yang PLTSI 3 yang investasi 1 juta, Anda punya profit per hari itu 4,85 kWh kali 10 jam, total 48,5 kWh per hari. Nanti kita lihatlah konversinya ke rupiah berapa. Terakhir yang 3 juta. Profitnya per hari 13,58 kWh. Itu listrik yang per jamnya lah kira-kira gitu ya, dikali 10 jam maksud saya. Jadi satu hari menghasilkan listrik 155,8 kilowatt hour kWh. Oke? Dengan kata lain, semakin tinggi investasi yang Anda tanamkan, maka per jamnya menghasilkan kWh yang lebih besar karena panelnya lebih banyak lah, misalnya begitu. Oke? Di sini dikatakan harga 1 kWh itu Rp1.444. Oke? Saya belum cek harga listrik per kWh di PLN berapa. Apakah sama? Itu nggak usah kita pikirkan. Kita lihat saja di sini perhitungannya sudah tidak logis. Kita ambil contoh ya. Tadi saya katakan kalau yang PLTSI 1 yang 100.000, Anda dapat 0,42 kali 10 jam, totalnya adalah 4,2 kilowatt hour per hari, karena cuma 10 jam ya. Jadi satu hari, Anda kalikan saja tadi yang 4.200, jadi 4,2 kWh itu 4.200 watt maksud saya. Jadi ya kita kWh saja ya. 4,2 kWh kali Rp1.444. Anda dapat seharinya Rp6.064. Rp6.064, kita bikin mudah saja ya, 6.000 kali 30 hari itu 180.000. Artinya profit Anda sebulan 180%. Ini sudah tidak masuk akal. Kenapa saya bisa bilang tidak masuk akal? Kalau dia mau memberikan Anda keuntungan 180%, dia sendiri minimum harus dapat keuntungan 2 kali lipat dong. Ya dong, nggak mungkin dia dapat 180.000 semuanya dia kasih Anda. Dia juga mau untung dong. Kita ngomong bisnis yang benar lah. Minimum dia harus dapat separuhnya. Oke? Artinya 360%. Nggak mungkin. Kenapa? Begini saya kasih tahu. Karena grup saya juga pernah dan masih sampai sekarang menjual yang namanya panel surya itu. Panel surya itu ada yang bikinan yang paling murah dari China, ada yang bikinan Jerman. Kalau yang bikinan Jerman, ya kalau Anda beli ya, sekarang memang harga panel surya makin lama makin turun. Taruhlah yang semurah-murahnya panel surya dari Jerman, break even point, kembali modalnya, itu 3 tahun. Artinya kalau Anda pasanglah untuk rumah Anda gitu ya, Anda pasang, selama 3 tahun itu ya, Anda baru kembali modal. Kalau orang pasang pembangkit listrik tenaga surya untuk rumah sendiri, artinya dia kan tidak usah bayar listrik kan. Ya kan, dia sudah pasang panel surya, jadi listriknya gratis, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau dibanding dia bayar ke PLN tanpa pasang ini, kembali modalnya ini biar gampang lah ya. Itu 3 tahun ya,
gratisnya dia, karena kan dia pakai panel surya, itu sebanding dengan investasi dia di awal ketika beli panel surya. Itu namanya break even 3 tahun. Artinya misalnya dia setiap bulannya itu 1 juta bayar listrik ya, dengan kira-kira 5.000 watt lah rumahnya. Rata-rata rumah yang 5.000 watt ya sebulan 1 juta kita bilang ya. Artinya kalau setahun kan 12 juta. Kalau 3 tahun 36 juta. Oke? Jadi maksudnya BEP inilah kita bilang solar panel yang paling murah dah ya. Yang untuk 5.000 watt yang 36 juta nih. Ya. Itu 36 juta itu yang bisa menghasilkan listrik, biasanya panel surya itu bisa 10 sampai 20 tahun umurnya. Kalau Anda pasang dengan modal 36 juta, maka baru setelah 3 tahun itu sama nilainya ketika Anda bayar listrik bulanan. Ya dong, karena bulanan sebulan 1 juta, setahun 12 juta kan? Ya dong, 3 tahun 36 juta. Nah, ini panel surya kira-kira yang 5.000 watt lah gitu lah. Ini biar gampang lah contohnya. 36 juta. Jadi supaya 36 juta ini kembali, yaitu Anda harus tunggu 3 tahun. Artinya, nggak mungkin dong listrik Anda, panel surya Anda pasang, langsung detik itu, menit itu Anda dapat untung. Dan dibagi-bagi. Kalau Anda sendiri yang berinvestasi, ya mendirikan PLTSI ini, Anda tahu 3 tahun Anda baru kembali modal. Bagaimana orang kalau ada yang invest ke Anda bisa kasih 180%? Mikir coy. Enggak logis. Nah, di sini saja sudah ini ya. SUI sudah bilang investasi harus dilihat apakah logis, apakah legal. Logis, tidak logis. Ini tidak logis ya. Legal sudah saya cek, tidak terdaftar di OJK. Hati-hati, ini investasi abal-abal ya. Money game juga. Karena ada bonus rekrutmen. Nanti saya akan masuk situ. Cepat saja ya. Tadi kan yang PLTSI 1 modal 100.000, profit sehari 6.064, ya kan? Kalau PLTSI 2 modal setengah juta atau 500.000 sehari itu 22,5 kWh kali Rp 1.444 atau 32.490 rupiah per hari. Oke? 30 hari atau sebulan itu 900.000 lebih, ya kan? Ya lebih tinggi sedikit dari yang 180% tadi, oke? PLTSI 3 modal 1 juta, profit seharinya 48,5 kWh kali Rp 1.444 atau 70.034 rupiah per hari. Sebulan Anda kali saja 2 juta lebih itu. Ya, nah di sini kalau orang yang main cepat aja, untung nih bisa 2 kali lipat gitu ya kan. Nah yang terakhir PLTSI 4 modal 3 juta, profit hariannya 155,8 kWh kali Rp 1.444 rupiah atau Rp 224.975 rupiah. Oke? Yang kalau 30 hari itu 6 juta lebih, 200% lebih. Nggak mungkin, nggak logis. Ya karena tadi saya bilang break even point-nya saja 3 tahun. Nggak mungkin dong kembali modal 3 tahun masa dalam menit pertama Anda atau hari pertama Anda ini langsung dapat keuntungan puluhan persen sehari. Puluhan persen per hari. Oke? Nah, kita lihat bonus daftar. Kalau Anda daftar, Anda dikasih uang lah, asumsi lah 10.000 gitu. Iming-iming. Oh, Anda daftar, saya kasih 10.000 gitu ya. Tapi withdrawal minimumnya itu hanya boleh 60.000. Contoh, Anda masuk yang 100.000, sehari 6.000. Ya kira-kira setelah 10 hari lah baru bisa Anda tarik keuntungannya. Modalnya nggak boleh Anda tarik. Kalau Anda tarik ya berhenti, ya kan? Nanti 10 hari lagi tarik lagi 60.000, kira-kira seperti itu. Itu namanya minimum withdrawal, ya. Bonus rekrutmen atau bonus penjerumusan bebek tungu 18%, coy. Gede 18%, ya. Nah, jadi ini jelas adalah money game Ponzi yang akan runtuh ketika rekrutmen semakin sulit. Karena kenapa? Dari mana dia membayar Anda? Pertama kali adalah dari uang yang Anda setor sendiri.
Ya, kemudian dari mana? Dari uang bebek dungu yang Anda jerumuskan. Kalau ini stop, susah nyari orang, dia berhenti. Daripada dia nggak bisa bayar, dia kabur dulu. Bahkan nggak usah nunggu susah. Begitu banyak orang yang masuk, apalagi yang dengan setoran 3 juta. Anda baru masuk, besok nggak dibayar, Anda mau lapor kemana? Alamatnya Anda nggak tahu. PT-nya namanya itu juga bohong itu, nggak benar. Pemiliknya siapa nggak tahu, nomor telepon kantornya apa nggak tahu, serba nggak tahu. Pokoknya yang namanya money game, ponzi, perusahaannya nggak jelas, ya. Kemudian alamatnya juga Anda nggak tahu, nomor telepon kantornya Anda nggak tahu. Kalau Anda kenapa-napa mau komplain kemana? Mau lapor polisi diketawain. Bisa sih, cuman ya Anda malu juga gitu lapornya. Kan ditanya, kok percaya sih sama perusahaan yang nggak ada kantor, yang nggak ada ini gitu ya. Tapi Pak, itu di grup Telegram banyak tuh orang yang memberikan bukti-bukti dia dibayar. Iya pasti dia kaki tangan lah. Iya dibayar. Tapi Anda belum tentu dibayar. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai PLTSI ini. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Indonesia. Ya kan? Ya semoga Anda tercerahkan dari bahasan video saya ini. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.